الحمد لله فالمحمود الله جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله المصلى عليه سيدنا محمد وآله، وندعو لمصالح الأمة فالمدعو له الوطن والرجال. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم. الآية. Sadaqallahul Azim. Jamaah Jumat, bapak-bapak, kaula muda, hamba Allah terpilih, ingin mengetahui bagaimana praktik ibadah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat sengaja melakukan survei, mewawancarai semua istri Nabi tentang bagaimana Nabi sehari-hari melakukan sholat, berpuasa, tadarus, dan ibadah-ibadah lain. Falamma ukhbiru, ketika mereka selesai melakukan wawancara dan diberitahu oleh para istri Nabi, mereka berkesimpulan ka'annahum taqallu. Mereka menilai praktik ibadah Nabi itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung minimalis. Sholatnya sedikit sebentar, puasanya juga jarang, dan seterusnya. Tapi mereka sadar itu Nabi, dan Nabi itu sudah punya jaminan ampunan. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, baik dosa yang lewat maupun yang akan datang. Maka dengan kesadaran itu mereka berjanji. Orang yang pertama di antara 3 orang itu mengatakan, amma ana fa inni usalli laila bada. Saya banyak dosa, tidak seperti Nabi, maka saya akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Orang yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan buka-buka. Bukanya maghrib, besok puasa lagi, sepanjang tahun. Dan orang yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan pernah menikah. Obrolan mereka, janji-janji mulut mereka terdengar oleh Nabi. Maka Nabi menghampiri mereka lalu menegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Wahai para sahabat, Anda bertiga tadi yang berjanji akan begini, akan begini, akan begini. Perhatikan, kata Nabi, aman, camkanlah, wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara yang ada sekarang ini. Walakinni asumu wa uftir. Tetapi saya ada hari berpuasa, ada hari berbuka. Tidak berpuasa sepanjang tahun.
wa usalli wa arqud. Ada waktu malam yang saya gunakan untuk salat, ada juga yang saya gunakan untuk tidur. Tidak terus salat sepanjang malam. Wa atazawwaju nisaa, dan saya juga menikah dengan beberapa wanita. Tidak seperti orang ketiga tadi yang berjanji akan anti wanita dan tidak. Inilah Nabi sedang mengajarkan moderasi beribadah. Beribadah yang adil, yang sesuai dengan kapasitas diri kita dan sesuai dengan ajaran syariat kita yang matang. Ma anzalna al-Qur'ana litashqa, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk mempersulit kalian, bukan untuk membebani hidup kalian, tapi untuk membuat hidup nyaman, senang, tentram. Islam datang bukan untuk menyulitkan, tapi sebagai fasilitas kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan semestinya, sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi, berpuasa, kadang berbuka, sholat, kadang tidur, dan menikah, itu semua adalah sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi mengakhiri tegurannya kepada 3 orang sahabat ini. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu berpuasa, berbuka, sholat, dan tidur, dan menikah, falaysa minni, bukanlah termasuk golongan. Jadi sunnah di sini bukan hanya menikah. Sunnah Rasul itu adalah beribadah secara moderat, itu adalah sunnah Rasul. Al-Hasan Al-Basri mengatakan begini, syara'ullahi wasatuh, syariat Allah itu, yaitu syariat Islam itu moderat. Bainal ghali fihi wal jafi'ah, antara terlalu mewah yang berat-berat dan terlalu kering yang ringan-ringan, terlalu lembut. Syariat Islam itu tidak ekstrim membebani dan juga tidak ekstrim melalaikan. Maka inilah ajaran Islam. Jangan merasa mengamalkan Islam kalau kita mengamalkan Islam secara berlebihan di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak-bapak kaula muda, ada mukjizat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang isinya adalah tentang moderasi beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Al-Baqarah 143 ayatnya, dan kita tahu secara keseluruhan Al-Baqarah itu 286 ayat. Ini mujizat, bukan kebetulan. Ini adalah ketetapan epistemologis Allah bahwa ayat yang tentang moderasi Allah letakkan di tengah surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-143 dari 286 ayat surah Al-Baqarah. Demikianlah Allah mengajarkan moderasi dengan memberi contoh, meletakkan ayat moderasi di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Ini oleh para ulama disebut al-mu'jizat, al-mu'jizat tarikh, jadi mu'jizat kronologis. Urutannya itu pas ayat ke yang di tengah, yang 143. Di dalam ayat lain Allah berfirman, qala awsaqum alam aqul lakum laula tusaddiqun. Awsaq, yang paling utama, itulah ajaran Islam. Islam ajaran yang benar. Wa qurratu fil haqq wa anta khairur rahimin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wattaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala awsafuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين وأعز المسلمين بالإسلام وعن كلمتك إلى يوم الدين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اكتب السلامة والعافية لإخواننا الحجاج والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك وزودهم اللهم التقوى واغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم الخير حيثما كانوا واجعل اللهم حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجهم اللهم من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.